Rasane kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak madu tenan rasane wong kang lagi kandrung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem
tak madu. Tengah tenan rasane wong kang lagi kandung. Tak perjuangke tekan janur Malangkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo apa anane tresno ora bakal mlete. Kowe aja sumalang tresno ora bakal ilang. Ibarat koyo kunoku Jogja kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo apa anane tresno ora. Ya, sekali lagi sudah ketinggalan. Iya, ini untuk karaoke-nya kita pending dulu karena sebelah kita ini sudah Candi Prambanan adik-adik. Iya, tinggal berapa langkah lagi kita menuju ke Candi Prambanan. Iya. Baju kuning sudah mandi, good morning, selamat pagi. Gimana? Sudah sarapan? Sudah mandi? Oke, iya. Sekarang kita menuju kemana adik-adik ya? Ke Candi Prambanan. Iya, nanti seperti Mas Beni semalam sampaikan ya, untuk di Candi Prambanan ini nanti rekan-rekan sahabat wisata kita semua. Toilet. Ya, ini sebelah kanan kita ya, sebelah kanan kita itu sudah halaman Candi Prambanan. Tempat ibadahnya agama apa ya? Agama apa, Mbak? Hindu? Iya betul buat Mbaknya ya. Kalau Candi Prambanan itu untuk agama Hindu. Kalau agama Buddha itu candi. Kalau candi Buddha itu terbuka ya, terbuka, tidak ada ruangannya. Kalau untuk Hindu ada sedikit ruangannya. Jangan memisahkan diri dari rombongan ya. Jangan memisahkan diri rombongan untuk selalu bersama-sama.
Nanti Bapak Ibu bisa di samping kanan kiri. Mas, jongkok mas, jongkok. Yang putra jongkok. Bapak Ibu guru bisa di kanan kiri. Semangat ya. Siapa kita? Di mana kita? SDN Limbangan Wetan 1. SDN Limbangan Wetan 1. Oke, tepuk tangan. Oke, kasih. Baris dua-dua ya, baris dua-dua. Kasih sapa dong, kasih sapa. Kasih sapa. Kasih sapa. Kasih sapa, kasih sapa. Kasih sapa, oke. Oke, kasih sapa, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, makasih, Pak. Ya, makasih. Makasih, Pak. Pak Dauli, Pak Beni. Sekarang kita ada di mana, Bapak? Sekarang kita berada di Candi Prambanan. Iya. Itu di belakang itu dari SD mana?
Berarti baru datang Pak Willy. Baru datang kita tadi malam ngeres pagi di rumah makan ramai Garden baik Pak Willy. Ini dari biro mana Pak? Mau. Biro Simponi 64 Brebes yang beralamat di RT 6 RW 4 Kelurahan di Bandar Brebes, Jakarta. Baik Pak. Dengan nomor telepon 0877 3033 7100. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Siap. Ya. Sukses ya Simponi. Amin. Sukses. Ya. Prambanan. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan ikuti saya. Kita menuju ke halaman yang ada di depan candi. Oke, silakan langsung ikuti saya. Nanti dari rombongan SD Limbangan 01 Brebes, Jawa Tengah ya. Jalannya nggak usah buru-buru. Indah. Tas ini. Muat tuh. Ya. Bandung Bondowoso dengan total candi 1000 candi. Kemudian karena kurang satu candi, maka beliau mengutuk orang, yaitu adalah Roro Jonggrang, menjadi sebuah patung yang melengkapi 1000 candi. Tapi itu hanya legenda. Tapi kalau aslinya candi Prambanan sejarahnya adalah dibangun oleh seorang raja Hindu yang bernama Raja Rakai Pikatan pada tahun 856 Masehi dengan total candi 240 candi. Jadi totalnya sebenarnya bukan 1000 candi tapi hanya 240 candi. Di sini kita menemukan candi Borobudur. Belum pernah? Yang sudah pernah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, untuk di candi Prambanan yang ada di depan adik-adik sekalian, ini memiliki usia yang cenderung lebih muda daripada candi Borobudur dengan jangka waktu 30 tahunan. Kenapa lah Candi Prambanan memiliki usia yang cenderung lebih muda daripada Candi Borobudur? Karena Raja Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan sebagai upaya untuk menyaingi kemegahan daripada Candi Borobudur. Tetapi sayangnya ketika tahun 900-an Candi Prambanan itu runtuh karena dua bencana alam. Yang pertama adalah gempa bumi, yang kedua adalah gunung meletus. Hal ini mengakibatkan raja yang bertanda pada saat itu memindahkan ibu kota dari Jawa bagian tengah ke Jawa Timur. Nah, akibatnya Candi Prambanan pun berangsur-angsur mulai ditinggalkan dan juga dilupakan. Dan selama kurang lebih 700 tahun. Bisa dibayangkan bentuk bangunan candi yang sudah runtuh, dilupakan dan ditinggalkan selama 700 tahun. Tentunya pada saat itu banyak sekali batu-batu yang mulai dimakan lumut. Ada juga semacam beluga penelitian melakukan penelitian terhadap penemuan reruntuhan Candi Prambanan yang ada di depan adik-adik sekalian. Tetapi sayangnya tahun 1733 kita tidak bisa mengkaji lebih dalam. Kita tidak bisa melakukan restorasi secara langsung. Kenapa tidak bisa melakukan restorasi secara langsung? Karena pada saat itu belum adanya Badan Cagar Budaya yang berfokus pada peninggalan sejarah seperti Candi Prambanan yang ada di depan adik-adik sekalian. Maka dari itu, untuk restorasi terhadap Candi Prambanan baru bisa dilaksanakan tahun 1918, bertepatan dengan dibentuknya Badan Cagar Budaya oleh Belanda di Indonesia.
Lalu setelah melakukan restorasi dari tahun 1918, akhirnya tahun 1953 kita sudah berhasil merestorasi Candi Indo yang ada di Candi Prambanan. Itu yang paling besar, namanya adalah Candi Siwa, dan diresmikan oleh Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Perlu hati-hati ketahui bahwa untuk di Candi Prambanan itu masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat agama Hindu. Biasanya setiap pagi, siang, dan sore umat agama Hindu akan beribadah langsung di depan Candi Siwa atau di Candi Hindu yang ada di Candi Prambanan. Kemudian untuk di Candi Prambanan sendiri itu terbagi menjadi 3 halaman. Ya, sekarang adik-adik berdiri, kita kumpul sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Ini masuk ke halaman ketiga. Untuk halaman ketiga memang tidak diketemukan candi. Kita sudah melakukan penggalian, penelitian, dan lain sebagainya, dan memang di halaman ketiga tidak diketemukan candi. Tapi atas inisiatif dari pemerintah sendiri, maka dibangunlah taman wisata di halaman ketiga yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama apa? Yang pertama sebagai tempat wisata edukasi, dan yang kedua sebagai untuk melindungi candi itu sendiri. Karena sebelum adanya taman wisata, masyarakat sekitar Candi Prambanan mereka bebas keluar masuk ke kawasan candi, tapi sayangnya mereka tidak ingin belajar tentang candi. Mereka tidak ingin melakukan penelitian, apalagi penulisan. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka malah mengambil batu-batu candi, ada yang dijadikan fondasi rumah, ada juga yang dijual, dan lain sebagainya. Maka dibangunlah taman wisata untuk melindungi bangunan bersejarah seperti Candi Prambanan yang ada di depan adik-adik sekalian. Kemudian untuk di belakang tulisan Prambanan itu ada batu-batu yang berserakan, itu dulu masuk ke halaman kedua. Berbeda dengan di halaman ketiga, sebelah utara, selatan, dan ada di sebelah barat. Yang kedua adalah sebagai tempat bermeditasi para Brahmana. Jadi di dalamnya tidak ada patungnya sama sekali. Tetapi sayangnya dari 224 candi ternyata baru 6 candi saja yang sudah berhasil dibangun. Kenapa baru 6? Karena ada 2 alasan utama. Yang pertama, kita memerlukan 70% batu asli, baru kita bisa melakukan restorasi. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk restorasi itu sangat mahal. Untuk di Candi Prambanan itu biayanya kurang lebih 1 sampai 2,2 miliar rupiah. Tapi ini cenderung lebih murah ketimbang Candi Bubra yang ada di sebelah utara. Kalau Candi Bubra yang ada di sebelah utara itu nanti biayanya sekitar 13,13 miliar rupiah. Kemudian masuk di halaman atas yang ada banyak candi-candi yang besar, itu masuk ke halaman 1. Untuk halaman 1 dulu totalnya ada 16 candi, terdiri dari 3 candi Trimurti. Trimurti adalah 3 dewa utama dalam agama Hindu. Yang pertama adalah Dewa Siwa pelindung. Ya, kemudian yang ada di depan nanti ada 3 candi wahana. Wahana adalah kendaraan bagi setiap dewa. Jadi menurut kepercayaan umat agama itu, jika dewa-dewa mereka turun ke bumi, mereka akan menggunakan hewan suci berupa sapi yang diberi nama Nandi. Untuk candi Nandi nanti ada di depan Candi Siwa, karena Nandi merupakan hewan suci kendaraan bagi Dewa Siwa. Kemudian nanti ada angsa, dan angsa adalah hewan suci merupakan kendaraan bagi Dewa Brahma, maka di depannya adalah Candi Brahma. Kemudian di depan Candi Wisnu nanti ada Candi Garuda, di mana Garuda adalah seekor burung yang menjadi kendaraan bagi Dewa Wisnu. Tetapi sayangnya dari ketiga candi wahana yang memiliki patung yang masih ada arcanya itu hanya Candi Nandi saja. Untuk Candi Angsa dan Candi Garuda sampai sekarang patungnya tidak diketemukan. Kemudian selain 3 candi Trimurti dan 3 candi wahana, nanti ada 2 candi apit yang letaknya di antara 3 candi Trimurti dan 3 candi wahana. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat menginap para Brahmana jika mereka ingin beribadah di Candi Siwa. Kemudian nanti ada 4 candi kelir yang letaknya ada di setiap pintu masuk di halaman 1. Yang itu nanti ada candi kelir yang dimana fungsi candi kelir itu ada 2. Yang pertama sebagai tempat untuk meletakkan sesajen, dan yang kedua diyakini sebagai penolak bala. Nanti di setiap ujung di halaman 1 ada candi kecil namanya Candi Patel yang kurang lebih memiliki fungsi yang sama seperti candi kelir yang ada di setiap pintu masuk Candi Prambanan. Oke adik-adik sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan?
Ya Allah, ngelot toh. Candi Siwa. Kemudian yang ada di sebelah utara itu nanti ada Candi Garuda, dan di depannya itu nanti ada Candi Wisnu. Yang memiliki patung untuk 3 candi wahana itu hanya Candi Nandi saja. Untuk Candi Angsa dan Candi Garuda itu tidak ada patungnya sama sekali. Nanti kalau ada waktu bebas, kalau mau eksplor kota di Prambanan, mau lihat-lihat candi, kalau ingin melihat patung Candi wahana itu hanya Candi Nandi saja. Kemudian dari Candi Siwa yang di tengah itu merupakan candi induk yang ada di Candi Prambanan, yang merupakan satu-satunya candi di kompleks Candi Prambanan yang memiliki 4 ruangan. Ruangan pertama nanti ada ruangan dari Dewa Siwa atau Dewa Pengancur yang ada di sebelah timur. Kemudian ruangan kedua nanti ada ruangan dari ruangan terakhir di Candi Siwa itu yang dianggap sebagai patung Roro Jonggrang. Kenapa jadi dianggap sebagai patung Roro Jonggrang? Karena merupakan satu-satunya patung perempuan yang ada di Candi Prambanan. Itu nanti ada di Candi Siwa, di ruangan terakhir ada di sebelah utara. Kemudian di Candi Siwa nanti juga ada ukirannya, yaitu ukiran cerita Ramayana. Jadi kalau cerita Ramayana nanti dimulai dari Candi Siwa dan berlanjut hingga di Candi Brahma. Kalau di Candi Wisnu ceritanya tentang Krishnayana. Di sini bawa HP semuanya. Ada hal yang perlu diperhatikan sebelum kita naik ke Candi Siwa. Yang pertama, kalau naik ke Candi Siwa nanti naiknya per satu ya. Jangan dua-dua apalagi tiga-tiga. Dan yang kedua, jangan lari-larian ketika masuk ke Candi Siwa. Tenang aja ya, patungnya tidak akan lari, tidak akan ngejar juga. Jadi nanti patungnya tetap ada di posisi yang sama, jadi nggak perlu lari-lari. Karena Candi Siwa yang paling ramai, terutama karena banyak sekali yang penasaran ingin melihat patung Roro Jonggrang. Jadi ketika masuk ke Candi Siwa, nanti jangan, kalau mau foto-foto lihat dulu ya. Jadi kalau terlalu ramai jangan maksain untuk foto di dalam candi. Tapi kalau tidak banyak pengunjung, tidak banyak orang di dalam, maka bisa foto-foto. Tapi nanti bisa foto setelah ada waktu bebas. Setelah kita turun dari Candi Siwa nanti ada waktu bebas sendiri. Kalau mau foto-foto bisa di Candi Brahma atau di Candi Wisnu. Kemudian yang bawa HP nanti silakan dihidupin senternya karena Di kiri tuh yang keluar soalnya di makanan. Oh iya. kalau mau foto-foto atau mau duduk-duduk di belakang candi atau mau explore silakan yang masih ada waktu. Baik, makasih Bapak, makasih.
artis kita siapa? Mga ibu pas tulo pa. Kudu satu pak. Aja sini dipasin.